Halo semuanya, selamat datang di penelusuran kita kali ini. Hari ini, kita bakal ngebedah habis-habisan sebuah epik luar biasa dari Tanah Sunda yang udah bertahan selama berabad-abad. Langsung aja ya, di pembahasan kali ini, kita mau menelusuri sejarah lengkap dari seorang raja legendaris, Prabu Siliwangi. Dan pastinya, pendamping setianya, Sang Macan Putih. Ini tuh bukan cuma sekedar mitos biasa loh. Ini adalah narasi mendalam soal kekuasaan, spiritualitas, dan sebuah teka-teki raksasa yang belum benar-benar terpecahkan. Nah, sebelum kita masuk lebih dalam, coba deh kita pikirin satu pertanyaan ini. Gimana ceritanya seorang raja yang begitu besar, penguasa kerajaan Pajajaran yang sangat termasyur, bisa menghilang gitu aja tanpa jejak fisik? Ini nih yang jadi inti dari misteri besar Prabu Siliwangi. Sepanjang sejarah, banyak penguasa yang ninggalin monumen atau makam megah kan, tapi Prabu Siliwangi milih jalan yang benar-benar beda. Dan di eksplorasi kita hari ini, kita bakal memetakan proses itu secara utuh. Kita masuk ke bagian pertama, kejayaan Prabu Siliwangi masa Pajajaran. Kalau kita mau benar-benar paham sejarah lengkap dari sosok ini, kita wajib melihat 3 fase krusial dalam perjalanannya. Pertama, ada masa kejayaan Pajajaran, sebuah era di mana kekuasaan duniawi dan politiknya lagi ada di puncaknya. Tapi ingat, sejarah lengkapnya tidak berhenti di tahta emas aja. Fokusnya kemudian bergeser ke fase kedua, yaitu pertarungan batin. Ini adalah periode refleksi di mana sang raja mulai mempertanyakan batasan dari kekuasaan material. Dan pada akhirnya, perjalanan ini berujung pada menghilang ke alam gaib. Momen final yang menjadi puncak dari seluruh eksistensi beliau. Jadi, apa sih yang bikin fase pemerintahannya itu begitu sukses? Ternyata bukan cuma soal kekuatan militer. Sumber-sumber sejarah dengan jelas menyoroti 3 pilar karakter utama. Prabu Siliwangi itu dikenal luas karena kebijaksanaannya dalam memimpin, keteguhan hatinya waktu ngadapin krisis, dan nah ini yang paling membedakan beliau dari raja-raja lain, kekuatan spiritualnya yang benar-benar luar biasa. Ketiga elemen ini tuh nggak berdiri sendiri ya, mereka saling melengkapi dan bikin beliau jadi pemimpin yang sangat dihormati, baik di dunia fisik maupun metafisik. Lanjut ke bagian kedua, misteri Sang Macan Putih, simbol perlindungan. Oke, sekarang mari kita ubah perspektif kita sebentar. Di budaya pop, macan putih sering banget digambarin cuma sebagai hewan peliharaan atau penjaga fisik doang. Padahal, narasi yang lagi kita bedah ini menegaskan sesuatu yang jauh lebih dalam. Macan putih itu sebenarnya adalah manifestasi, sebuah simbol dari kekuatan batin sang raja dan perlindungan dari alam semesta itu sendiri. Ibaratnya, ini tuh wujud nyata dari aura spiritual Prabu Siliwangi yang emang begitu masif. Dan pertemuannya pun nggak terjadi gitu aja. Berdasarkan penelusuran kita, interaksi mistis ini bukan kebetulan belaka, melainkan semacam ikatan takdir yang akhirnya ngebentuk legenda abadi di Tanah Sunda. Peristiwa ini tuh kayak jembatan yang menghubungkan dunia manusia dengan entitas yang lebih tinggi. Sekaligus mengukuhkan posisi Prabu Siliwangi bukan cuma sebagai raja manusia, tapi juga sebagai sosok spiritual yang agung. Masuk ke bagian ketiga, perjalanan spiritual sang raja, sebuah fase pencarian jiwa. Coba bayangin ini sebagai peta jalan internal sang Prabu. Langkah pertamanya seperti yang sempat kita singgung tadi adalah pertarungan batin. Seorang penguasa besar tiba-tiba mengevaluasi apa sih arti sebenarnya dari hidup ini? Terus, beliau lanjut ke langkah kedua, yaitu mencari kebenaran spiritual. Beliau mulai ngelepasin keterikatannya pada kemewahan kerajaan demi sesuatu yang lebih abadi. Sampai akhirnya, beliau mencapai langkah ketiga, pencerahan absolut. Evolusi ini luar biasa banget kan? Seorang tokoh sejarah yang milih buat ngutamain evolusi jiwanya di atas kekuasaan duniawi. Poin krusialnya bisa dirangkum dengan sempurna lewat satu kalimat, makna sejati kekuasaan dan pengabdian. Cara pandang Prabu Siliwangi benar-benar bergeser. Buat beliau, kekuasaan tertinggi itu bukan lagi soal menaklukkan wilayah lain, tapi menaklukkan ego sendiri. Dan pengabdian sejati bukanlah nyuruh rakyat bersujud di hadapannya, melainkan sang rajalah yang menyerahkan diri pada keseimbangan alam semesta. Benar-benar konsep kepemimpinan tingkat tinggi yang super filosofis. Sekarang kita tiba di bagian keempat, menghilang ke alam gaib, akhir sang Prabu. Perbandingan di sini kerasa banget dan penting buat kita pahamin. Di satu sisi ada dunia fana, tempat di mana Prabu Siliwangi ngebangun kerajaan Pajajaran yang super makmur. Tapi di sisi lain ada alam gaib, dimensi spiritual yang gak kasat mata. Sejarah menceritakan sebuah transisi radikal di mana sang Prabu dihadapkan pada pilihan antara keduanya. Ingat ya, ini bukan berarti beliau melarikan diri, sama sekali enggak. Ini adalah tentang transendensi, berpindah dari hal yang sifatnya cuma sementara menuju sesuatu yang kekal abadi. Pilihan itu pun berujung pada sebuah keputusan yang sangat mengejutkan. Daripada wafat dan ninggalin raga kayak manusia pada umumnya, legenda menyebutin kalau sang raja memilih untuk moksa. Beliau menghilang dari dunia fana dan dipercaya menyatu sepenuhnya dengan alam gaib dan alam semesta.
Tubuh fisiknya emang lenyap, tapi esensinya melebur bersama tanah, air, dan angin di bumi Sunda. Dan sampailah kita di bagian kelima, sekaligus terakhir, warisan luhur Nusantara, nilai luhur. Bisa dibilang, bukti kalau Prabu Siliwangi itu nggak pernah benar-benar hilang, sangatlah jelas. Nilai-nilai, kebijaksanaan, dan kisah epiknya terus mengalir deras dalam darah budaya kita sampai detik ini. Legendanya udah jadi fondasi kuat buat adat istiadat di Jawa Barat. Beliau menjiwai spiritualitas masyarakat secara turun-menurun dan secara konsisten menanamkan nilai-nilai luhur Nusantara soal menjaga keseimbangan antara manusia, alam, dan sang pencipta. Warisan semacam ini tuh jauh-jauh lebih abadi dibandingkan istana batu semegah apapun. Sebagai penutup, saya mau ninggalin satu pertanyaan buat kita semua nih. Apa sih yang bisa kita, sebagai masyarakat modern, pelajari dari kebijaksanaan dan teka-teki Prabu Siliwangi ini? Di era di mana kita sering banget terjebak ngejar hal-hal material, mungkinkah sejarah lengkap Sang Raja dan Macan Putihnya ini jadi semacam pengingat? Pengingat kalau kekuatan sejati itu asalnya dari dalam, dan warisan terhebat kita bukanlah apa yang kita bangun secara fisik, melainkan nilai-nilai yang kita tinggalkan. Coba deh direnungin. Terima kasih banyak udah nemenin penelusuran epik ini, dan sampai jumpa di pembahasan kita selanjutnya.